وإذا مرضت فهو يشفين. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali bahwa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan sholihan. Kerjakan amalan-amalan saleh. Tidak usah mencari amalan-amalan lain. Iya, cari saja amalan yang sudah ada tuntunannya, yang sudah ada dalil-dalilnya. Maka kita terus melakukan perbaikan, mengupdate keilmuan kita. Makanya di beberapa majelis taklim yang saya bina, baik di majelis taklim Al-Birru Wanitaqa di Jalan Nangka, Bunda Aisyah juga yang punya, Haji Nurlinda, Haji Baharir Nasir. Majelis taklim Al-Farabi, ya dari saudara dari Nasyiatul Aisyah juga yang punya. Kemudian ada Masjid Usama Al-Aiman khusus kajian tauhid. Saya target 2 tahun selesai 66 pembahasan di seputar tentang tauhid. Karena tauhid kita ini belum pernah tuntas. Iya, tauhid itu luas sekali, bukan cuma pembagian tauhid, definisi tauhid, yaitu makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, yang menghancurkan la ilaha illallah. Bukan cuma itu. Banyak sekali hal yang perlu dibahas, dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan pembahasan tauhid. Iya, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah hanya untuk menuntaskan tentang masalah tauhidnya umat, akidahnya umat, pokok-pokok keimanan yang perlu diperbaiki. Ya, makanya kita kembali bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amalan-amalan soleh. Pertanyaannya, bolehkah kita berjumpa dengan Allah, dengan Rabb kita secara nyata? Apakah bisakah kita berjumpa dengan Allah secara langsung, secara nyata? Jawabannya bisa, tapi bukan di dunia ini. Karena di dunia ini Nabi Musa alaihissalam sudah menerima masukan dari kaumnya. Kaumnya menantang Nabi Musa, saya atau kami ingin melihat Tuhan, melihat Allah. Maka oleh Nabi Musa alaihissalam dibawalah kaumnya yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang kekar-kekar badannya, yang paling kuat di antara Bani Israel, dibawa ke sebuah lembah dan bukit Tursina. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk persiapan melihat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Apa yang terjadi? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebahagian kecil dari cahaya. Baru cahaya, belum zat, belum wujud Allah. Iya, baru cahaya. Maka mereka secara spontanitas tersungkur jatuh, pingsan dan mati semuanya. Tetapi dibangkitkan lagi. Jadi mungkin di sini kata-kata mati adalah pingsan, bukan karena dicabut nyawanya. Karena kadang-kadang kita itu mati seperti kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan saya kembali dari kematian saya. Artinya bahwa tidur itu bahagian daripada mati, nisful maut. Nah, maka seperti itu juga, berarti mati yang dimaksud itu adalah mereka dikasih pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup berhadapan dengan sebahagian kecil dari cahaya itu. Akhirnya mereka langsung angkat tangan menyerah. Mereka menyimpulkan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Nabi Muhammad SAW ketika beliau kembali dari melakukan Isra dan Mi'raj, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau bertemu dengan Allah? Apakah engkau melihat wajah Allah? Apakah engkau melihat wujud Allah, zat Allah?" Apa jawaban Rasulullah? Nur, nur, nur. Ada cahaya, ada cahaya, ada cahaya yang menghalangi saya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Jadi kesimpulannya bahwa Allah tidak akan pernah bisa dilihat di dunia ini. Berdasarkan firman Allah, la tadrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini masuk di kajian tauhid. Allah tidak akan pernah dilihat oleh seluruh penglihatan, tapi dialah Allah yang melihat seluruh penglihatan. Dan dialah yang maha lembut dan maha halus. Bisakah Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat? Jawabannya bisa. Iya. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa hambaku berpuasa, seluruh amal hambaku itu, seluruh amal ibadahnya
cucu Adam itu diberikan pahalanya. Salat diberikan, sedekah diberikan, zikir diberikan, tilawatil Quran diberikan, kecuali puasa. Puasa itu karena Allah saya dia berpuasa dan saya lah yang akan memberikan langsung balasan. Jadi satu-satunya yang belum diberikan pahala itu adalah puasa. Iya. Maka semakin bagus puasanya kita, maka semakin besar pahalanya karena Allah yang akan memberikan langsung balasan kepada orang-orang yang berpuasa yang puasanya diterima. Iya. Dan disampaikan oleh para ulama di antara Allah Subhanahu di antara balasan Allah kepada orang yang berpuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa nanti dilihat di hari kiamat, khususnya di dalam surga. Makanya disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Satarawuna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Suatu malam Rasulullah bersama sahabatnya sedang berjalan di padang pasir. Kebetulan waktu itu sedang bulan purnama. Rasulullah bertanya, "Apakah kalian melihat bulan purnama yang sangat indah malam ini?" Para sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah, kami semua melihatnya." Adakah di antara kalian yang terhalang? Adakah di antara kalian yang terhalang tidak bisa melihat? Tidak ada ya Rasul. Semuanya bisa melihat secara langsung. Maka Rasulullah mengatakan, "Satarawuna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian nanti akan melihat wajah Tuhan kalian, wujud Tuhan kalian, zatnya Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama malam ini tanpa ada penghalang sedikit pun. Tapi tahukah kita di mana ini tempatnya? Tempatnya adalah di dalam surga. Makanya dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Atau kita sebutkan wajah rabbuka wal malaku saffan saffah. Ini juz amma ya. Dan datanglah Tuhanmu sementara malaikat bersaf-saf. Di mana ini? Di dalam surga. Wajah rabbuka dan datanglah Tuhanmu wal malaikatu saffan saffa, sementara malaikat bersaf-saf. Apa yang terjadi pada wajah-wajah kaum mukminin dan mukminat di dalam surga? Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri, sangat puas. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia memandang. Dan ketika kita memandang wajah Allah yang sangat sempurna, yang sangat indah luar biasa, yang serba maha. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allah ciptakan manusia, Allah tidak sama dengan manusia. Allah ciptakan jin, Allah tidak sama dengan jin. Allah ciptakan malaikat, Allah tidak sama dengan malaikat. Allah ciptakan surga, neraka, Allah tidak sama dengan surga dan neraka. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tidak sama dengan langit dan bumi. Allah ciptakan bidadari yang sangat cantik dan jelita, Allah tidak sama dengan bidadari. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Iya, dialah Allah yang maha sempurna. Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Dialah yang al-kamil, yang sangat sempurna, yang kita sering ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangannya. Iya. Inilah ila rabbiha nazirah, di mana mukmin dan mukminat menatap wajah Tuhannya secara langsung tanpa ada perantara. Makanya dikatakan bahwa seorang mukmin akan diberikan balasan surga wa ziyadah. Apa itu ayatnya? Dan tambahannya. Ya, wa ziyadah dan tambahannya. Begitu orang mukmin ini masuk ke dalam surga, diberikan berbagai macam fasilitas, makanan, minuman, ada susu, ada air tawar, ada sungai madu, berbagai macam minuman di dalam. Iya. Kemudian ada berbagai macam makanan, ada ayam panggang, ada pisang, ada minuman kanu kasam mizajuha zanjabila, di mana minumannya itu penghuni surga, yaitu minuman yang campurannya adalah jahe. Jadi kalau kita dianjurkan minum jahe di dunia ini, itu sebetulnya adalah bagian daripada produk surga yang dipercepat diberikan kepada manusia. Insyaallah. Sama halnya pisang adalah produk surga yang dipercepat diberikan kepada manusia. Makanya pisang itu tidak ada musimnya, kelapa tidak ada musimnya, jahe tidak ada musimnya, terus menerus, karena produk surga yang dipercepat kenikmatan ini agar dirasakan oleh manusia sebelum surga yang sesungguhnya. Masya Allah.
Sebenarnya saya ingin berlama-lama ceramah, tapi kayaknya sudah hampir buka ya. Ini lagi-lagi adalah pendahuluan sebagai awal daripada kajian kita. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut karena temanya itu sangat-sangat menarik dan sebagian kecilnya itu sudah ada di YouTube. Sebagiannya lagi masih berproses, sementara dalam proses pembuatan produksi. Ya, dan kebetulan saya perkenalkan teman kami ini Akhi Sudirman, beliau orang Limbuak Tanah Biru. Inilah kreator saya yang buat semua itu video-video saya yang siap di-share di YouTube. Kemudian ini putra pertama saya. Ya, waktu saya pengantin baru menikah baru beberapa hari di sini Kak bermalam. Dan inilah hasilnya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah beliau sekarang sementara kelas 1 di Aliyah. Aliyah baru fokus di Pondok Pesantren Tahfizul Quran. Ya, masih sedikit beliau hafalannya, tapi mudah-mudahan selesai juga Aliyah, selesai juga 30 juz. Sekarang baru mungkin 17 juz. Ya, doakan mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan bisa khatam sampai 30 juz. Karena tidak ada cita-cita saya yang besar Bapak-Ibu sekalian. Anak saya sudah 6 sekarang. Saya berharap kepada Allah supaya semuanya menjadi hafiz dan hafizatul Quran. Itu saja. Tidak jauh-jauh dari pembahasan kita tadi, yaitu kalam Allah yang mereka hafal. Dan itulah sebaik-baik hafalan di dunia ini.